13 ayat 34 sampai 30. Perjanjian Baru, kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus dan ditulis oleh Yohanes, di mana saudara di sini Yesus mengajarkan suatu perintah yang baru tentang mengasihi. Saudara, Yesus berkata perintah yang baru. Kenapa Tuhan berkata perintah yang baru? Kalau kita renungkan perjanjian lama, bahwa mengasihi adalah suatu perintah yang sudah dikatakan oleh Tuhan di perjanjian lama. Kenapa Tuhan berkata lagi perintah yang baru? Saudara, ketika Tuhan berkata perintah yang baru, dia sudah terlebih dahulu mempraktikkan kasih itu kepada murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Sehingga saudaraku, Yesus sesungguhnya memperlengkapi tentang kasih itu di dalam kehidupan setiap manusia. Sehingga dia berkata bahwa perintah yang baru. Karena di dalam perjanjian lama saudaraku, Tuhan sudah mengatakan bahwa kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Sedangkan di ayat 34 ini Tuhan berkata bahwa supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku setelah mengasihi kamu, pula kamu harus saling mengasihi. Maksudnya di sini bahwa beda ketika Tuhan berkata kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Artinya kalau saya mengasihi orang lain sama seperti saya mengasihi diri saya sendiri, berarti masih ada kepentingan. Ketika tidak seperti mengasihi saya tidak perlu mengasihi orang lain. Tapi kalau di sini saudara, Yesus dengan konkret berkata bahwa kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Dia sebagai guru mempraktekkan kasih itu langsung dengan membasuh kaki murid-murid. Jadi saudara, siapapun tanpa alasan apapun, kasih itu harus diwujudkan saudara. Itu maksudnya saudara. Jadi kasih tidak sekedar kata-kata belaka. Tidak harus ada konflik kepentingan. Saya mengasihi dia, ada sesuatu hal yang saya temukan dari Yesus. Tidak membasuh kaki muridnya juga tidak apa-apa. Dia tidak perlu berpikir tentang dirinya sendiri. Yesus ketika mengorbankan tubuhnya, mengorbankan darahnya, tidak berkepentingan untuk dirinya sendiri. Dia tidak berkata kasih sempurna, tidak. Tapi kasihnya murni sempurna. Dia mengasihi, mengorbankan darahnya supaya kita diselamatkan dari hukuman yaitu dosa. Karena sudah ini sebenarnya yang harus kita mengerti malam hari ini. Kasih itu tidak bersyarat. Walaupun tidak ada untungnya bagi kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, kita harus mempraktikkan kasih. Kalau kita baca juga saudaraku di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 saudaraku, Yesus juga berkata di sana saudara. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, mulu-mulu hasil naurat Tuhan, apalagi untuk orang Kristen. Motonya adalah kasih. Di mana-mana temanya kasih. Khotbah-khotbah adalah kasih. Saudara, tetapi bukan jargon-jargon itu saja yang harus kita kemukakan di dalam kehidupan. Tapi saudara,
wujud atau praktek kasih itu yang sangat penting. Bagi kita sudah hidup adalah kasih tanpa apa alasan kita sudah. Ibaratnya saudara, kalau seorang anak berkata bahwa aku mengasihi ibu, lalu yang satu lagi berkata aku mengasihi ibu juga, yang satu lagi berkata aku mengasihi ibu juga. Nah, saudara, kasih itu hanya diberikan apabila dari salah satu anak ini disuruh oleh ibunya untuk melakukan sesuatu dan dia tidak punya alasan lagi. Kasih itu diwujudkan lewat perbuatan. Tema Natal sebentar lagi pasti dengan kasih, karena Yesus datang ke dalam dunia karena kasih. Tapi kasih yang dinyatakan oleh Tuhan adalah kita harus mewujudkannya dalam praktek kehidupan kita. Nah, ini yang sangat penting bagi kita saudara. Pelajari kasih dan praktek kasih. Karena sekarang ini seperti firman Tuhan, kebanyakan orang kasih sudah semakin tinggi. Orang kasih roh, kasihan dia, kasihan sekali bu, kasihan sekali bapak, sangat gampang semua. Karena kita kasihan. Tapi hanya berkata-kata saja sudah, tidak bertindak. Padahal dia mampu berbuat untuk mewujudkan kasih itu. Malam hari ini bapak yang kasihan kita, harus kita hitung sudah lebih banyak mana yang kita perbuat dalam hidup ini, mau praktekkankah atau mau perkatakan kasih. Kita hitung sudah lebih banyak kita berkata-kata tentang kasih atau sudah lebih banyak kita mempraktekkan kasih. Ini saudara orang Kristen sejati, dia terima kasih itu secara cuma-cuma dari Tuhan, lalu dia balas kebaikan kasih Tuhan itu dengan praktek kasihnya, berbuat kepada Tuhan. Berbuat kepada Tuhan lewat sesama, saling mengasihi kata firman Tuhan, satu sama lain, tidak pandang bulu, tidak pandang kedudukan. Saudara, firman Allah ini ketika saya baca, perintah baru apa yang dimaksud? Bukankah di perjanjian itu sudah diterangkan kasih? Saya berpikir, beda. Kasih ketika zaman Abraham, nah kasih yang daripada yang dikatakan malam hari ini ketika Yesus sudah ada menjadi manusia, dia praktekkan kasih yang sesungguhnya adalah visi Allah di dalam dunia. Dan Allah dikatakan belum Allah adalah kasih, dia wujudkan kasih itu. Saudara, perintah baru artinya bukan baru dikatakan, tapi baru di sini adalah bagaimana sikap kita selama ini tentang kasih itu sudah tidak sempurna. Nah, ketika Yesus datang menjadikan dirinya sebagai kasih, lalu diwujudkannya lagi sehingga dia berkata, ini adalah perintah yang baru. Malam hari ini Bapak yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama sebagai orang melakukan praktek kasih di dalam kehidupan. Kita wujudkan kasih baik terhadap siapapun, kepada orang yang tidak mengenal Tuhan pun kita wujudkan kasih itu. Bukan harus saudara kita seluruh, tapi utamakan dulu kasih. Orang lain kita harus kasih. Mungkin lewat kasih yang kita tunjukkan, mudah-mudahan dia melihat kasih di dalam hidup kita praktekkan, dia akan berkata, banyak sekali orang ini beda dengan orang yang bukan. Kasih yang kita tunjukkan itu akan berdampak lebih banyak. Seperti Yesus menunjukkan kasih kepada bangsa Israel. Dan kasih itu ditujukan kepada bangsa Israel sebagai pilihan Tuhan. Nah, dia juga memberitakan firman Tuhan itu kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel, sama seperti kita semua. Kita dulu orang-orang yang berdosa, dan kasih sudah ditunjukkan oleh Allah lewat kehidupan kita. Kemudian firman Allah yang kita dengar dan kasih sedikit firman Tuhan, tapi intinya sangat dalam. Kasih itu apakah selama ini hanya kita perkatakan
yang perlu melakukan. Dan saudara, kita imani firman Tuhan, kita renungkan, kita lakukan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.